Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan saat ini kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa umur panjang, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah oleh bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang telah kita nantikan kehadirannya sejak bulan Rajab. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan bahwa apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa yang sudah begitu masyhur, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan hari ini, saat ini kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kesempatan untuk menambah amal-amal solih untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Dan bulan Ramadan itu mempunyai banyak sebutan, banyak nama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak nama. Ada 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam Asmaul Husna. Demikian juga bulan Ramadan juga mempunyai banyak nama. Di antara nama-nama lain atau sebutan-sebutan lain dari bulan Ramadan adalah, yang pertama, bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Suhur, sebagai bulan yang paling utama, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Siyam, bulan diwajibkannya kita melaksanakan puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa bulan Ramadan juga termasuk daripada rukun Islam yang 5, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu rasuluh, wa iqamis shalah, wa idaiz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, sebagaimana khutbah akhir bulan Sya'ban
dari Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau mengatakan bahwa ketika menjelang akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW telah memberikan khutbah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qad adzallakum syahrul azimun mubarakun. Wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung dan penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung dan penuh berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan yang tidak disangka-sangka, kebaikan yang tidak ada habis-habisnya. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, hujan barokah. Maka bagaimana pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita harus berusaha untuk menambah-nambah kebaikan-kebaikan kita dalam urusan ibadah kita, dalam urusan kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik hablum minallah, hablum minanas, kita harus bertambah-tambah kebaikannya. Bulan Ramadan juga dikatakan oleh Nabi sebagai bulan muasah, syahrul muasah, bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Maka pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, kita harus bisa menampakkan rasa kasih sayang, menambah rasa empati kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Termasuk dalam bulan Ramadan, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka itu menjadi sebab dia selamat dari neraka, dia diampuni dosa-dosanya, dan dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Maka Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya sebutir kurma, seteguk air, sesisip susu. Kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul sobri, bulan kesabaran. Sebagaimana dalam khutbah akhir bulan Sya'ban, beliau mengatakan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan pahala sabar adalah surga. Maka bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi lapar, haus, mungkin malam kita capek harus mengerjakan sholat taraweh, tadarus, malam harus bangun tahajud, duha, dan lain sebagainya. Ketika kita dalam bulan Ramadan menghadapi kesusahan-kesusahan, lapar, haus, dan dahaga, tetapi kita harus tetap semangat melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut syahrul shadaqah, bulan kita mendorong untuk gemar dan suka bersedekah. Sebagaimana sabda Nabi, dikatakan bahwa Nabi SAW itu orang yang dermawan, tetapi begitu bulan Ramadan dia tambah dermawan. Ramadan juga disebut syahrul rahmah, bulan rahmah, bulan saat Allah Subhanahu wa taala akan mencucurkan rahmatnya. Karena dalam khutbah akhir Sya'ban, Nabi SAW juga bersabda bahwa bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Awalur rahmah, wa awsatu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan saat Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan pengampunan, bulan saat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Selanjutnya, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu pada bulan Ramadan, pada tanggal 17 bulan Ramadan, disebut sebagai nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka pada bulan Ramadan ini kita disunnahkan, dianjurkan, mustahab kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena menurut riwayat setiap tahun pada bulan Ramadan baginda Rasulullah SAW itu melakukan tadarusan. Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril alaihissalam setiap tahun pada bulan Ramadan. Satu riwayat mengatakan setiap pada bulan Ramadan baginda Rasulullah SAW membaca keseluruhan Al-Quran, kemudian disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Riwayat yang lain, malaikat Jibril membaca keseluruhan Al-Quran, kemudian didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Ramadan kita disunahkan membaca Al-Quran sebagaimana cara membaca Al-Quran Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Satu membaca, satu orang menyimak atau mendengarkan. Kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Hidayah, bulan hidayah, bulan saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah di banyak tempat. Maka kita lihat pada bulan Ramadan ini banyak orang-orang berbondong-bondong mengamalkan agama. Pada bulan Ramadan banyak orang yang tadinya ahli maksiat di bulan Ramadan menjadi ahli taat. Pada bulan Ramadan kita lihat yang tadinya tidak pernah ke masjid, di bulan Ramadan mereka mau hadir di masjid. Pada bulan Ramadan kita saksikan banyak orang-orang yang tidak pernah mau ngaji, di bulan Ramadan menjadi enteng, mudah untuk hadir di majlis taklim. Di bulan Ramadan tadinya tidak pernah jamaah, di bulan Ramadan mereka dibuka hatinya untuk senang berjamaah. Kenapa pada bulan Ramadan ini dikatakan disebut sebagai Syahrul Hidayah, bulan hidayah, bulan saat Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayah? Karena menurut sejarah orang-orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam kapan? Pada bulan Ramadan. Kapan? Setelah perang Badar. Perang Badar 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, ketika 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kafir. Dikatakan asbab kemenangan perang Badar, akhirnya orang-orang Madinah yang tadinya menentang Islam, agamanya macam-macam, akhirnya berbondong-bondong masuk Islam itu pada bulan Ramadan. Demikian juga orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam itu juga pada bulan Ramadan. Kapan? Setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijrah, itu juga pada bulan Ramadan. Maka kita berharap, memohon kepada Allah SWT, semoga bulan Ramadan ini menjadi asbab hidayah, menjadi bulan hidayah untuk diri kita,
keluarga kita, dan seluruh masyarakat Islam khususnya, sehingga kita pada bulan ini kita kembali kepada agamanya Allah. Umat Islam berbondong-bondong mengamalkan agama, orang Islam berbondong-bondong masuk masjid, umat Islam berbondong-bondong memakmurkan masjid. Amin Allahumma amin. Ramadan juga disebut sebagai apa? Syahrul ibadah, syahrul ibadah, bulan ibadah, bulan saat kita memperbanyak ibadah. Karena Nabi juga telah bersabda ketika menjelang akhir Sa'ban, beliau mengatakan pada dari Sayyid Salman, barang siapa beribadah pada bulan Ramadan, kita beramal sunnah, pahalanya seperti beramal wajib, dan barang siapa beramal wajib, melakukan ibadah wajib, maka pahalanya seperti beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Dan terakhir, ini bulan Ramadan juga disebut sebagai apa? Syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan dan pelatihan. Maka kita di bulan Ramadan kita didik, dilatih untuk taat kepada Allah, dilatih merasa dilihat Allah, dilatih menahan kesabaran, dilatih menangkatkan ibadah, dengan harapan setelah Ramadan kita iman kita meningkat, takwa kita meningkat. Karena di antara maksud dan tujuan Ramadan adalah la'alakum tattaqun, supaya kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hasil Ramadan itu bisa dilihat kapan? Setelah Ramadan. Ramadan kita diterima atau tidak, Ramadan kita berhasil atau tidak, itu akan kelihatan kapan? Setelah bulan Ramadan. Maknanya apabila setelah Ramadan kita tambah semangat, tambah meningkat, tambah takwanya, berarti Ramadan kita sukses, Ramadan kita berhasil. Amin Allahumma amin. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.